Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam pertemuan kita saudara, tanggal 17 bulan 5 2025. Di saya pelan menyapa teman-teman. Pagi ini terus kita menghampiri Tuhan. Sepanjang hari ini kita rindukan di berkata-kata di tengah kita. Kita percaya firman yang menguatkan kita saudara, untuk kita boleh keluar sebagai pemenang pagi ini. Kita percaya Tuhan yang menguatkan, memberi kekuatan baru setiap kita saudara, waktu kita datang pagi hari untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Dengan firman-Nya pagi ini saudara, saya percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar, memberikan solusi dalam kehidupan kita saudara. Pagi ini sebelum kita memulai hari, kita berdoa sebelum untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini saudara. Kita percaya Tuhan memberikan rema-rema yang baru buat setiap kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, satu hari itu memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan semua semata-mata karena kebaikan-Mu yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan baik buat setiap kami Tuhan. Terus Tuhan Kau nyatakan firman-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu Tuhan terus berkata-kata di tengah kami. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau sampaikan isi hati-Mu pagi ini Tuhan buat setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan tentang ini saudara, kita belajar dari teladan Yesus yang menjadi teladan memimpin iman kita kepada kesempurnaan, mengabaikan kehinaan, tekun pikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Dan biarlah kita belajar untuk ini saudara, untuk kita meneladani iman kita, untuk percaya bahwa Tuhan Yesus dikatakan menjadi teladan kita, yang dikatakan iman yang menjadi sempurna, mengabaikan kehinaan, tekun pikul salib, dan sukacita yang disediakan bagi Dia. Dan tema kita saudara katakan bahwa Yesus pemimpin dan penyempurna, dikatakan penyempurna iman kita saudara. Sekali lagi, Yesus pemimpin dan penyempurna iman kita. Dan bacaan kita Ibrani 12:1-4 dikatakan perikopnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagikan awan yang mengelilingi kita, mari kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dan bertekun dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan biarlah ini saudara, saya percaya buat Tuhan mau untuk kita terus berkesesuaian hidup kita dengan firman-Nya, dan kita menanggalkan setiap dosa dikatakan dan beban yang merintangi, dan kita masuk dalam perlombaan iman kita, tekun dalam perlombaan yang diwajibkan buat setiap kita. Dan dua, mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, dikatakan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Biarlah kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, di mana iman yang disempurnakan imannya sudah dikatakan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Dan saya percaya sementara waktu hari-hari ini kita mengalami tekanan, kita pikul salibnya saudara, saya percaya ini kita tekun, untuk pada akhirnya Tuhan akan membawa kita saudara, untuk kita iman kita disempurnakan. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dan ini iman percaya kita, Tuhan berikan teladan buat setiap kita, ketekunan untuk Dia mempertahankan buat panggilan Bapa, buat Dia untuk menyelamatkan buat seisi dunia ini dengan mati di kayu salib saudara. Dan Dia mati atas setiap dosa-dosa kita. Dan yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan biarlah ini kita paham bahwa pergumulan kita saudara yang kita alami tidak melebihi dari pergumulan yang Tuhan sudah lalui. Dan biarlah ini menjadi kekuatan kita untuk kita tidak khawatir, untuk kita tidak tawar hati, bahwa setiap pergumulan, setiap pencobaan yang mungkin kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita, dan Tuhan menolong kita saudara. Dan poinnya ayat kedua ini menjadi perenungan kita pagi ini, dikatakan marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Mata kita terus memandang kepada Dia yang menjadi sumber teladan kita, iman kita saudara, yang akan dibawa, dikatakan yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, dan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita dan disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dan biarlah ini saudara, setiap kita mengalami kesempurnaan iman kita, terus mengalami berbuah menjadi keserupaan dengan Tuhan itu sendiri saudara. Biarlah kehidupan kita terus kita perbarui
di dalam Tuhan. Dan berikutnya di 2 Korintus 4, 16, 18 juga dikatakan jangan tawar hati, berikutnya menghadapi maut, ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, dikatakan namun manusia batinnya kami diperbarui dari sehari ke sehari. Dan saya percaya ini saudara yang Tuhan mau buat setiap kita terus mengalami prosesnya, kita terus mengalami di mana Tuhan akan memperbaharui kita, dikatakan mengubahkan kita, sisi manusia lahiriah kita mungkin akan semakin merosot, ke sisi kehidupan duniawi kita akan semakin terpisah saudara, dikatakan namun batinnya kita terus diperbaharui sehari ke sehari, di mana kita mengalami pembaharuan bersama Roh Kudusnya pastinya yang mengubahkan kita saudara, dan iman kita menjadi lebih diperbaharui dan mengalami kesempurnaan di dalam Tuhan. 17. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kita atau bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Semua penderitaan, mungkin setiap ketekunan kita memikul salibnya saudara, dikatakan ada tujuan Tuhan, yaitu mengerjakan kemuliaan kekal, dikatakan yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Dan kita percaya ada kemuliaan kekal yang Tuhan akan nyatakan di balik setiap penderitaan, setiap ketekunan untuk kita memikul salibnya saudara, setiap hari kita kerjakan dalam kehidupan kita, maka dikatakan ada kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya yang Tuhan sediakan. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dan biarlah kita yang mencari yang tak kelihatan, di mana kita terus kehidupan kita terus hidup dalam rohnya, Roh Kudusnya, supranatural ini saudara, kita mengerjakan apa yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Biarlah kita mencari ini perkenanan Tuhan, perkara-perkara yang di atas di mana Tuhan ada, perkara-perkara Tuhan kita kerjakan dalam kehidupan kita saudara. Dan berikutnya adalah Filipi 3, 7, 8, 10, 12, 14 tentang kebenaran yang sejati, yang terakhir yang ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, bagaimana Paulus ini menyatakan bahwa sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bagaimana perubahan ini boleh terjadi, paradigma boleh terjadi karena perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami Tuhan. Ini sudah dibilang, dikatakan yang dulu yang merupakan suatu keuntungan yang dikejar mungkin saudara, dikatakan baginya sekarang dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus. 8. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Luar biasa saudara, saya percaya ini ada satu titik balik pembaharuan yang boleh terjadi waktu kita ketemu dengan Tuhan, waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu yang mengubahkan sehingga pola pikir, pengenalan dan kerinduan kita sudah dikatakan seperti Paulus ini saudara, bahwa semuanya dianggap rugi karena pengenalan akan Tuhan lebih mulia. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bagaimana sungguh-sungguh di sini saudara, bahwa pengenalan akan Tuhan itu lebih berharga dari segalanya. Ayat 10. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dan biarlah hari-hari ini kita mengikuti teladan Tuhan Yesus yang dia tekun sementara waktu dia menjadi manusia saudara, tekun memikul salib, dia mengemban untuk misi penyelamatan buat setiap umat manusia. Sementara waktu dia meninggalkan keilahian dia, ketuhanan dia saudara, untuk dia boleh tekun untuk memikul salib, untuk menyelamatkan setiap kita. Biarlah ini saudara, kita juga turut dikatakan untuk kita menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 12 dikatakan, bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya saudara. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Biarlah kita terus saudara mencari wajahnya, mencari perkenanannya, mencari apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita, menemukan apa yang menjadi panggilannya saudara. Kita dikatakan dengan satu effort, melainkan aku mengejarnya. Dikatakan kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap olehnya.
oleh Kristus. Ayat 13, saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dikatakan dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan biar hari-hari ini kita tidak ingat-ingat hal yang lalu, mungkin hal-hal itu yang membuat kita jalan kita mungkin sedikit tersendat dan kita sulit untuk bangkit, saudara, katakan. Tapi biarlah ini kita boleh berkata seperti Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, di mana Tuhan akan menuntun dan mengarahkan kita untuk ke depan, apa yang harus kita kerjakan, terutama untuk pembaruan kita, saudara, untuk iman kita disempurnakan di dalam Tuhan. Yang 14, dan berlari-lari dikatakan, kata ini, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan biarlah kita sadar buat kita yang ada mungkin di bumi ini, saudara, bahwa kita punya panggilan dan tujuan Tuhan yang privilege buat setiap kita, dan kita responi. Dan dikatakan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan gereja Tuhan untuk menyelesaikan amanat agungnya, untuk kita menjadi terang, untuk kita menyatakan keselamatan yang dari Tuhan itu boleh terjadi untuk seluruh buat umat yang ada, bahkan lingkungan kita, saudara. Dan saya catat di sini makna rohani terkait Ibrani 12 ayat 2 ini, saudara, dengan tema kita Yesus pemimpin dan penyempurna iman kita. Ada beberapa poin makna rohani yang Tuhan ajar. Yang pertama, bahwa melihat kepada Yesus atau memandang kepada Yesus, fokus pandangan kita kepada Yesus. Ayat ini menekankan pentingnya melihat kepada Yesus sebagai sumber iman dan kekuatan. Biarlah center kehidupan kita adalah Yesus, di mana kita akan belajar dan teladan kepemimpinan untuk kesempurnaan iman itu boleh kita alami, sudah dikatakan. Dan waktu kita fokus, waktu kita memandang Dia sebagai patron kita, saudara, maka kita akan mengalami ini, saudara, bahwa Tuhan akan menyempurnakan iman kita dan menguatkan kita. Yang kedua, pemimpin dan penyempurna iman. Yesus adalah pemimpin penyempurna iman kita yang memberikan kita kekuatan dan membimbing untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai kita, menyempurnakan iman kita. Dia mengajar kita bersama dengan Roh Kudusnya, menuntun kita menjadi keserupaan dengan Dia dalam kematiannya, dalam penyerahan, ketaatan total akan kehendak Bapa. Saudara, ini luar biasa. Biarlah kita alami. Yang ketiga, menggantikan sukacita. Yesus telah menderita salib dan menggantikan sukacita disediakan baginya, menunjukkan bahwa Ia telah melakukan kehendak Allah dengan rela dan sabar. Dan saya percaya ada dikatakan sukacita waktu kita boleh taat ini, saudara. Ada reward yang Tuhan berikan waktu kita taat, untuk kita menderita mungkin seketika waktu akan salibnya Tuhan, dan digantikan dengan sukacita yang disediakan baginya, bagi Tuhan. Dan ini juga berlaku buat setiap kita. Yang keempat, saudara, dikatakan duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ini yang menarik, saudara. Yesus sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, menunjukkan apa, saudara? Bahwa Ia memiliki kuasa, otoritas yang tertinggi. Dan saya percaya Tuhan akan menyediakan buat setiap kita juga di sebelah kanan tahta Allah ini, saudara. Tuhan akan menyatakan, dikatakan ada hadiah buat setiap panggilan kita, saudara, yang Tuhan akan berikan buat setiap kita. Kuasa, otoritas yang sama juga Tuhan berikan buat setiap kita. Yang teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari terkait Ibrani 12 ayat 2 ini juga saya catat di sini, saudara, yang memberkati. Yang pertama, membangun hubungannya lebih dalam dengan Tuhan Yesus. Dikatakan kita harus membangun hubungannya lebih dalam dengan Yesus dan melihat kepadanya sebagai sumber iman dan kekuatan. Dan biarlah ini, saudara, kita terus bangun hubungan kita setiap hari, setiap pagi. Kita nyatakan bahwa kita butuh Tuhan. Kita bersandar, kita bilang, Engkau tidak besertaku Tuhan, aku tidak mau berjalan seperti Musa berkata. Biarlah kita juga berkata demikian. Biar kita libatkan Dia, saudara, dalam hubungan kita terus dengan Tuhan. Kita diperbaharui. Kita akan melihat ini, saudara, bahwa Tuhan yang adalah Yesus itu adalah sumber iman dan kekuatan bagi setiap kita. Yang kedua, mengikuti teladan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mengikuti teladan Yesus dalam kehidupan sehari-hari dengan rela dan sabar melakukan kehendak Allah. Dan saya percaya butuh ada satu konsistensi, ada satu endurance juga untuk melakukannya, saudara. Saya percaya mungkin gak gampang, tapi Tuhan Roh Kudus akan
Bukan kita untuk kita belajar untuk di mana firman Tuhan itu kita buat terapkan di kehidupan kita. Dan kata ini rela dan sabar untuk melakukan kehendak Allah. Dan temukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Temukan apa yang menjadi rencana dan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Panggilan Tuhan itu kita kerjakan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, percayalah kepada kuasa Yesus dalam kesulitan. Percayalah kepada kuasa Yesus dalam kesulitan, artinya kita harus percaya pada kuasa otoritas Tuhan Yesus dalam kesulitan dan tengah kehidupan. Dia yang menolong kita, dia yang membukakan jalan-jalan, pintu-pintu buat setiap kita. Bahkan dia akan mungkin memberikan jalan yang baru buat setiap kita, saudara. Bagian kita percaya, bagian kita nempel dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Kita terus nantikan apa yang menjadi suaranya untuk kita lakukan secara ketepatan. Kita percaya bahwa kuasanya bekerja dalam setiap kesulitan, tantangan kehidupan yang kita alami hari-hari ini. Bapak, terima kasih pagi ini bahwa firman-Mu yang luar biasa Tuhan, terkait Ibrani 12 ayat 2. Tuhan, pemimpin dan penyempurna iman kami. Tuhan, pembelajaran aplikasi dan kehidupan kami sehari yang pertama, kami belajar bahwa kami terus membangun hubungannya lebih dalam lagi dengan Tuhan Yesus. Mata hati kami tertuju kepada Yesus. Kami terus Tuhan membangun hubungannya lebih dalam dengan Yesus dan melihat kepadanya sebagai sumber penyempurna iman dan kekuatan buat setiap kami. Yang kedua, mengikuti teladan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Kami harus mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari dengan rela dan sabar untuk kami melakukan kehendak Tuhan, tekun pikul salibnya, untuk kami boleh Tuhan mengalami Tuhan pembaharuan. Mungkin seketika waktu manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi kami percaya manusia batinnya kami terus diperbaharui. Dan yang terakhir, percaya kepada kuasa otoritas Tuhan Yesus dalam kesulitan. Kami percaya kuasa otoritas Tuhan Yesus dalam kesulitan, tantangan kehidupan bekerja di tengah-tengah kami. Berkati setiap firman yang kami dengar pagi ini Tuhan. Taruh dalam kami, ukir dan taruh dalam loh hati kami, sambil lalu kami boleh belajar, kami boleh aplikasikan kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami Roh Kudus untuk mengerti apa yang menjadi bagian kami, untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu Tuhan pagi ini. Berkati setiap teman-teman hamba-Mu sepanjang hari yang aktivitas serap mengerjakan untuk berhasil. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Biarlah sebelum kami bekerja, kami rindukan Tuhan Engkau dengan kerendahan hati, mengulurkan tangan-Mu memberkati setiap kami. Kiranya berkat kasih kami daripada Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dengan permainan. Biarlah berkat-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih pagi ini Tuhan, kami bersyukur, kami buka pagi ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Firman Tuhan pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus dikatakan pemimpin dan penyempurna iman kita. Kita terus bersandar, kita terus berharap, kita terus libatkan Dia, fokus kita hanya kepada Dia saja. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.